Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goedenavond, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. goedemiddag en goedemorgen. Selamat datang di grup belajar bahasa Belanda yang dipersembahkan oleh Tigo M, yaitu Mandeh Minang Mancanegara, disponsori oleh Radio Gebu Minang. Kesempatan ini adalah les ketiga dari seri yang terdahulu bisa dilihat di YouTube. Untuk memulai acara ini, mari bersama-sama kita berdoa, membaca basmalah. Mudah-mudahan acara kita ini diberi kemudahan dan diberi keberkahan agar bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai les ini, Ambo berterima kasih kepada Mandeneti yang sudah bersedia untuk membantu sebagai co-host. Untuk mempersingkat waktu Mandeneti, Ambo minta Mandeneti membagikan materi yang akan kita bicarakan malam ini. Sambil menunggu Bentar, saya screen. Oke. Sambil menunggu layar dibagi, kami mengucapkan selamat datang kepada peserta yang ada di Zoom dan juga kepada pendengar radio dan yang melihat melalui YouTube. Walaupun acara ini mungkin tidak banyak dikunjungi malam ini karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari liburan, terutama bagi umat Nasrani yang sedang merayakan hari besar mereka. Di Belanda, biasanya hari ini ditandai dengan turunnya salju, tetapi hari ini dan kemarin tidak ada salju, melainkan hari yang terpanas selama beberapa puluh tahun. Begitu kira-kira. Minggu lalu dan minggu pertama, kita telah membahas beberapa poin yang sangat perlu. Mandaneti sudah bisa dibagi? Belum ya? Oke. Yaitu dalam mempelajari bahasa Belanda, sebenarnya kalau kita tekuni tidak terlalu sulit. Hanya saja ada beberapa yang harus kita perhatikan. Belum ya Mandaneti? Alun? Oke. Nanti belum host nih. Gimana caranya nih? Udah di apa ditekan oke nak apa ya udah. Mandaneti Alun host? Oh, nah ya, biar Ambo coba dulu. Ah ya. Tunggu, Ambo jadikan tadi ada. Udah nak tadi. Tadi Belum udah tapi tadi, belum. Masih belum. ya, masih belum. Masih belum host Neti. Oke, masih belum. Oke. Sambil Ambo terus menunggu, Ambo. Oke. Ceritakan sedikit sejarah mengapa Ambo ingin memulai kursus ini. Pertama, karena ada kesempatan yang diberikan oleh Radio Gebu Minang. Dan kedua, karena Ambo ingin semasa pensiun untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, maka Ambo terima dengan senang hati. Oke. Oke, sudah terlihat tetapi belum terbuka. Oleh sebab itu, saya mulai les ini dengan tujuan untuk mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa berbahasa Belanda secara dasar. Ba Amanda nanti alat terbuka? Mulai? Oke. Masih belum? Oke. Jadi yang paling kita perlu di dalam bahasa Belanda adalah mengingat rumusnya. Rumusnya
yang sangat utama adalah mengetahui pelaku. Pelaku yang disebut di dalam bahasa Belanda onderwerp atau dalam bahasa Indonesia biasanya sebagai pokok kalimat, yaitu yang tunggal adalah saya atau dalam bahasa Belandanya ik, kamu, jij, dia perempuan, zij, dia laki-laki, hij, dan het itu dalam bahasa Inggris sama seperti it. Dan kemudian pelaku yang jamak adalah wij, kami, jullie, kamu sekalian, dan zij, kami. Sejauh ini belum bisa dilihat juga ya, Mande? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah terbuka, boleh dijalankan ke bawah, Mande. Hari ini adalah tanggal 26 di Belanda dan di Indonesia juga masih hari libur, oleh sebab itu mungkin belum banyak orang yang bisa gabung. Oke, ini kita kembali ke layar yang nomor 2, oke. Yang ke bawah lagi sedikit. Ya itu, kata ganti orang. Yang tadi saya sudah ceritakan adalah kata ganti orang tunggal. Ik, saya, jij, kamu, hij, dia laki-laki, zij atau se, dia perempuan, het itu. Yang jamaknya adalah kami, wij, jullie, kamu sekalian, zij atau ze, mereka. Ini adalah hal-hal yang paling harus diingat siapa pelakunya, karena di dalam bahasa Belanda pemakaian kata kerja itu tidak sama di dalam bahasa Indonesia. Semua kata kerja sama, bisa dipakai oleh baik yang tunggal, baik yang jamak. Contoh misalnya, saya makan, harusnya kata kerja penuhnya adalah eten. Tetapi tidak bisa dikatakan ik eten, jij eten. Dia laki-laki eten, tidak. Karena untuk ik itu ada rumusnya, adalah kata kerja yang telah dipenggal huruf en-nya. Misalnya eten, en-nya dipenggal, jadi tinggal huruf e dan t. E-nya itu berbunyi 2 di sini, tapi saya tidak akan terangkan dulu mengapa. Jadi ik eet, jij eet, hij eet, zij eet. Baru jamaknya kembali ke kata kerja penuh yang sebelum dipenggal, yaitu wij eten, jullie eten, zij eten. Satu lagi misalnya, zingen. Zingen itu menyanyi. Mungkin di antara pendengar dan pemirsa YouTube sudah bisa menerka apa stamnya atau ik word-nya, yaitu zingen adalah kata kerja penuh infinitif, akan kita penggal en-nya, tinggal ada zing. Jadi ik zing, jij zingt, karena rumusnya nanti kita lihat lagi ke bawah bahwa jij itu stam ditambah t. Hij zingt juga zing ditambah t. Zij zingt ditambah t. Kemudian yang jamaknya kembali lagi ke infinitif, yaitu wij zingen, jullie zingen, zij, ze, mereka zingen. Jadi itu yang harus diingat dulu. Beberapa les ke belakang kita telah bahas dan saya akan tetap bahas sampai bisa ada pengertian. Nah, ini adalah 2 komponen yang paling penting. Kita cukup bisa membuat kalimat ala telegram yang sederhana, ik zing, saya menyanyi, saya makan. Belum ditambah dengan lainnya keterangan atau disebutnya sebutan. Bisa disama ik eet nasi goreng, baru ditambahkan di belakangnya. Karena itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Ik zing een liedje, saya menyanyi sebuah lagu. Jadi yang paling utama adalah 2 komponen pelakunya dengan kata kerja yang
yang benar. Oke, di sana ada kata tanya what, apa, wie, siapa, war, di mana, who, mengapa, wanneer, kapan, warum, mengapa. Nanti kita abaikan dulu. Kita ke bawah lagi, Neti. Ya, Pak. Oke. Gini, what itu apa? Misalnya kita akan bertanya, what itu menanyakan sesuatu. What is that? Hampir sama dengan bahasa Inggris. What is that? That is an apple. That is jawabannya an apple. What? Menanyakan benda. We is there. We is there. Mandeneti. Siapa dia? Mandeneti. Where is they? Di mana dia? Where itu di mana? Where is they? Di mana dia? Di Padang. Wanneer itu kapan? Wanneer komt zij naar Nederland? Maksudnya kapan dia akan datang ke Belanda? Ik weet het niet. Gitu ya. Waarom, mengapa? Waarom itu mungkin kita sering dengar dari lagu atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya orang tua yang dulu pernah berbahasa Belanda di rumahnya, sering mengatakan waarom, nanyakan sesuatu, waarom, kenapa kamu menangis? Waarom ben jij blij? Mengapa kamu gembira? Who itu menanyakan sesuatu, misalnya hulang berapa lama? Hoe gaat het? Bagaimana keadaanmu? Jadi adalah kata tanya. Nanti kita akan coba berlatih. Satu lagi, mana Neti? Ke bawah. Oke. Sementara kita akan menyerap apa yang kita tadi terima secara ini teori, kita dengarkan dulu lagu alfabet dalam bahasa Belanda. Silakan diputar, Maneneti. Ya, bisa di skip, bisa dibunyikan atau tidak? Di skip ini bisa? Jangan itu yang diklik, itu reklame. Oh, tadi Maneneti salah mengklik. Kembali lagi aja. Salah klik tadi ya. Ya, salah klik yang harusnya ya. Oh, Keluar balik aja. lagi. Gimana cara baliknya nih? Ini yang apa yang ini diketuk ini? Naik lagi ke atas. Ya, silahkan naik dulu ke atas, coba dulu. Mana nih? Aduh. Ini cross-nya aja di atas, yang sebelah kanan ini mana nanti Ya, ini yang ini ya. Sebentar. Nggak apa-apa. Mana? Stop. Yang ini di atas nih. Yang di atas keluarin aja nih, yang di atas dikeluar. Biasa sebelah kanan ada apa? Keras apa tuh keras? Stop. Tertutup ya. Tertutup. Ini nggak bisa di atas nih. Nah, itu. Yang ini nih. Oh. Nah. Tidak. Oh deh. Oke? Tidak bisa? Tidak berhasil? Tunggu sebentar. Oke. Jadi alfabet itu di dalam bahasa Belandanya hampir sama dengan bahasa Indonesia, kecuali ada beberapa sebutan yang agak aneh. Kenapa, Mbak Neti? Kok nggak bisa neti-netinya? Oh, sebentar. Turn up. Kalau gitu Ambo aja deh coba ya. Ya, mana nih kok nggak hilang nih? Karena kata di sini boleh 2 orang. Oke. Coba Ambo bagi kalau bisa. Tidak juga bisa. Oh, macam-macam. Oke. Saya manual saja.
Huruf alfabet dalam bahasa Belanda hampir sama kecuali ada beberapa, misalnya huruf G kita di Belanda dibaca dengan G, G seperti hang, hele. Jadi ada tekanan suaranya pada. Kemudian huruf Y di Belanda di bahasa Indonesia J seperti jarang, kita bacanya Y. Dan huruf U dibacanya bukan U tapi U. Oke. Itu adalah sedikit perbedaannya. Bagaimana Mandaneti, masih bisa dibagi? Oh, Mandaneti malah keluar. Oke. Oke, that is it. Mandaneti. Mana dia? Tenang, tenang, tenang. Ambo coba untuk membagi. Apakah ini bisa dilihat? Halo? Enggak. Mandanetinya Mungkin bisa lagi. Mandetati belum share screen. Ambo tidak bisa ikut karena Disko lemah sekali, jadi Iya, bahkan Ambo tidak bisa melihat. Share screen dulu. Share screen, ya sudah. Kok nggak kelihatan di layarnya? Kelihatan di atas sama Mandetati? Enggak, Kelihatan, tekan opsi share screen lagi. udah. Yang hijau Ini di bawah. itu sudah nih. Share screen ini daily. Nah, itu Waduh, baru. Oke, itu baru. pilih Oke, filenya. filenya pilih ini tuh dimasukin ke mana itu? Kan aja itu lalu share. Saya nggak Bisa bisa terlihat? lihat. Nggak bisa lihat? Oh, jamar. Kalau saya nggak bisa Jamar. lihat. Oke, mana nanti bisa ada yang lihat? Ada yang lihat screen-nya? Nanti ya keluar. Ya. Pak Oh, Rianto bisa lihat? bisa lihat nggak screen-nya? Hah? Bisa lihat? Lai. Lai. Oke. Ada yang ada tulisan saya atau hanya muka saya? Tulisan. Ada tulisan. PowerPoint. Di PowerPoint pelajaran. Oke. Jadi gitu. Tadi ya, oke. Saya sekarang mencoba untuk membunyikan alfabet ya. Bismillah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z doen ook nog mee. Als je goed hebt opgelet, ken je nu het alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z doen ook nog mee. Als je goed hebt opgelet, ken je nu het alfabet. Nah, itu adalah tadi alfabet di dalam bahasa Belanda. Jadi perbedaannya adalah bunyi G kita baca dengan misalnya goreng, di sini dibacanya goreng. Bunyi Y di Belanda seperti misalnya Juli, kamu, di dalam bahasa Belanda huruf J, misalnya jarang. Dan huruf U dibaca di Indonesia U, tetapi di bahasa Belanda U. U di dalam bahasa Belanda ditulisnya dengan O dengan E, bunyinya adalah U. Oke. Sejauh ini mungkin ada yang mau mencoba membunyikan alfabet, silahkan kalau ada yang mau. Mande, itu mungkin mungkin video yang tadi bisa dibagi di grup, boleh diulang-ulang di rumah. Oke, Ambo udah bagi, Ambo bagi lagi nanti ya. Ambo
karena Bapak mungkin waktu itu belum melihat, Amba bagi lagi. Jadi ini bagus sekali ya, jadi diulangi ya, jadi untuk mendengarkan bagaimana bunyinya. Insya Allah nanti Amba kirim ya. Oke, ini ada contoh percakapan yang sederhana, pembuatan kalimat. Wie is that? Siapa dia? Tadi kita sudah di atas sudah diperlihatkan ya kata tanya. Wie itu untuk menanyakan orang. Wie is that? Mijn buurman. Buurman itu dibacanya sulit. Untuk buurman adalah tetangga. Siapa dia? Tetangga saya. Hoe heet hij? Siapa namanya? Jan. Wat heeft hij in zijn hand? Apa yang ada, apa yang dia punyai di dalam tangannya, maksudnya apa yang dia pegang. Een meloen. Nah, di sini kita lihat O sama E dibacanya U, meloen, meloen. Sedangkan di atas buur, U, ya, beda dengan U dengan U. Een meloen. Waar koop je die dan? Di mana kamu bisa membelinya? Op de markt, di pasar. Wanneer is het hier markt? Hari apa saja di sini pasar? Di Belanda hari pasar tidak setiap hari seperti di Indonesia ya, karena di sana ada hari-hari tertentu. Dulu waktu saya cerita sedikit ya, waktu saya baru datang hanya hari Sabtu saja pasar dibuka karena yaitu pembagiannya. Kemudian dengan berdatangnya orang-orang luar negeri yang tinggal di Belanda, kemudian dibuka pada hari Senin. Jadi Senin dan Sabtu. Kemudian karena bertambah animo untuk ke pasar membeli bahan yang segar, sehingga sekarang di pasar di Belanda, di Den Haag, 4 kali seminggu dibuka, yaitu pada hari Senin, Rebu, Jumat, dan Sabtu. Begitulah perkembangan ekonomi yang diakibatkan datangnya penduduk dari luar Belanda. Sehingga pasar ramai sekarang ya. Jadi alhamdulillah di sana kita bisa beli sayur-sayur kalau musim summer. Tapi kalau winter terbatas sekali. Oke, kembali kepada hoeveel kursussen zijn in jullie groep? Berapa banyak murid di grup kamu? 18, gitu. Wanneer koop je het boek? Kapan kamu akan membeli buku itu? Als ik geld heb. Jika saya punya uang. Waarom was je gisteren niet thuis? Kenapa kamu kemarin tidak di rumah? Omdat ik op mijn werk was. Ini hanya sekedar contoh ya ibu-ibu, bapak-bapak karena masih terlalu. Dan saya akan putarkan lagi sebagai penolong. Ini adalah filmnya. Dan ini nanti saya share di grup supaya bisa diulang-ulang dan dalamnya ya. Saya coba bismillah. Hi, ik ben juf M. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag praten wij over vraagwoorden. 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 Wij praten vandaag over wie, wat, waar, hoeveel en wanneer. Wie ben jij? Wat lees jij? Waar woon jij? Hoeveel pennen heb jij? En wanneer heb jij een afspraak? Kijk naar het plaatje. Dit zijn mensen. Mensen. 1 mens, het mens. 2 mensen. Een ander woord voor mens is persoon. Persoon en mens, dat is hetzelfde. Dit zijn mensen, dit zijn personen. Ik ben een mens, ik ben een persoon, jij bent een mens, jullie zijn allemaal mensen. Als wij praten over mensen, gebruiken wij het vraagwoord wie. Ik ben juf M. Wie ben jij? Jij bent een mens, dus ik gebruik
het vraagwoord wie? Oké. Nu praten wij over dingen. Het ding, de dingen. Dingen, in Engels things. Het gaat dan over zelfstandige naamwoorden. Dat zijn alle woorden waar je de, het of een voor kunt zetten. Zoals tafel, de stoel, de deur, het raam. Raam, deur, tafel, dat zijn allemaal zelfstandige naamwoorden. Dat zijn allemaal dingen. Een raam is geen mens, een raam is een ding. De lamp, de tas, de pen, het boek, dit zijn allemaal dingen. Bij dingen gebruiken wij het vraagwoord wat. Ik lees een boek. Een boek is een ding. Dus ik zeg, wat lees jij? Wat lees je? Een boek is een ding, dus ik gebruik het vraagwoord wat. Oké. Wij kijken naar Nederland. Dit zijn allemaal plaatsen. Plaats, de plaats. Amsterdam is een plaats, Groningen is een plaats, Maastricht is een plaats. Plaats. Als wij praten over plaatsen, gebruiken wij het vraagwoord waar. Waar, waar. Waar woon jij? Waar woon jij? Ik woon in Amsterdam. Waar woon jij? Ik woon in Amsterdam. Amsterdam is een plaats. Jij gebruikt het vraagwoord waar. Waar woon je? Maar ook, waar ben je? Waar ben je? Ik ben op school. Op school? Op school is ook een plaats. En bij plaats gebruik je het vraagwoord waar. Oké. Wij praten nu over een getal. 1 is een getal, 2, 3, 4, 5. Getal. 1, 2, 3, 4. 4 pennen. Hoeveel pennen? Hoeveel pennen? Hoeveel pennen zie jij? Hoeveel pennen zie jij? Ik zie 1, 2, 3, 4 pennen. 4 is een getal, dus wij gebruiken het vraagwoord hoeveel. Hoeveel kinderen heb jij? Ik heb 2 kinderen. 2 is een getal, wij gebruiken het vraagwoord hoeveel. Dit is de agenda. Als wij praten over tijd, datum of dag, gebruiken wij het vraagwoord wanneer. Wanneer ga jij naar school? Ik ga dinsdag en woensdag naar school. Dinsdag en woensdag, dat is een dag. Wij gebruiken het vraagwoord wanneer. Ik ga om 1 uur naar school. 1 uur is een tijd. Wij gebruiken het vraagwoord wanneer. Wanneer heb jij een afspraak? Ik heb morgen een afspraak. Morgen is ook een tijd. Of een dag of een datum. Morgen. Een tijdsbepaling. Ik heb 24 januari een afspraak. 24 januari is een datum. Dus bij tijd, datum en dag gebruiken wij het vraagwoord wanneer. Oké, herhalen. Wie ben jij? Oke, itu tadi semua sudah saya terangkan dengan bahasa Indonesia
dia menerangkan secara gamblang dalam bahasa Belanda. Tetapi sama juga bahwa kata tanya itu ada kata tanya untuk orang adalah wie, kata untuk tanya menanyakan benda, sesuatu adalah wat, mengatakan tempat, waar. Jadi dia terangkan dalam bahasa Belanda. Tapi saya terangkan dengan bahasa Indonesia supaya lebih mudah lagi. Jadi kata tanya itu adalah seperti dalam bahasa Inggris sama untuk menanyakan benda, what is it, ya gitu ya. Jadi ini adalah keterangan dia dalam bahasa Belanda, tetapi prinsipnya sama dengan apa yang saya tadi coba terangkan. Dan ini juga nanti akan saya share di rubrik pelajaran kita ya. Jadi don't worry, semua yang saya tayangkan ini akan di-share di sana sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di grup bisa selalu melihat dan belajar secara sendiri karena belajar bahasa itu tidak lain adalah mengulang-ulang dan mencoba menulisnya dan terus mencoba mengucapkannya. Apalagi bahasa Belanda termasuk bahasa yang agak sulit dipahami karena sedikit berbeda dengan bahasa Inggris ya. Tapi tidak usah kecewa. Segala sesuatu yang ditekuni dengan baik, insya Allah suatu saat kita akan kuasai. Saya juga waktu datang ke sini belum bisa bahasa Belanda sama sekali. Jadi memakan waktu dan memakan ya pengorbanan ya, belajar misalnya. Oké, saya lanjutkan sedikit lagi. Wie gebruiken wij bij een mens? Wat lees jij? Wat gebruiken wij bij een ding? Waar woon jij? Waar gebruiken wij bij een plaats? Hoeveel pennen heb jij? Hoeveel gebruiken wij bij een getal? Wanneer heb jij een afspraak? Wanneer gebruiken wij bij een tijd, een dag en een datum? Oké, en nu jij. Sukses! Oke, itu udah kita sebut. Sekarang sebelum kita melanjutkan kepada menghitung dalam bahasa Belanda, saya akan mencoba. Selamat datang Manda Arni. Ya, ya sorry telat tadi. Oh nggak apa-apa. Selamat datang, selamat gabung. Oke. Sementara ini tolong tutup mic-nya ya Manda. Oke. Tadi sudah sedikit diterangkan, mungkin terlalu cepat, tidak apa-apa karena ini kursus 1 sampai dengan 4 adalah kursus yang basis dulu, nanti diulang-ulang lagi sebelum kita bisa praktek ke sana. Dan mungkin karena saya lihat hari ini tidak banyak yang datang yang pernah ini, nah saya ini akan perlihatkan dulu cara menyebutkan angka ya. Di sini kita lihat dulu baca bersama, boleh baca sambil ditutup mikrofonnya. 0 dibacanya 0. 1 boleh ibu-ibu, bapak-bapak diikuti ya, sambil mic-nya ditutup. 1 2 3 4 5 6 7 8 T-nya diras ya. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, siapa yang mau mencoba sekarang untuk menafaskannya? Silakan dibuka mic-nya. Kalau ada yang mau mencoba. Mandeaan, mau coba? Tadi nggak dengar. Oh, oke. Tadi. Bareng-bareng ya. Semua juga ikutan boleh. Mandeaan. 1 2 3 4 5
4, 5, 6, 5. Pakai F. 5, 6, 6, ya. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Oh, 14 itu 14, 13 ya? 13 ya? 14, 14. 14. Dia salah tulis, harusnya ada bukan 2E tapi I 14. Oke. 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Kita cukupkan 20. sampai 20. 20. Oke. 20. Siapa lagi yang mau coba? Abang Asbi? Masih belum? Siapa lagi yang ada? Hah? Alun? Oke. Kalau mau coba boleh? Yang 0. No, ya boleh. No. Terus? N. Ein, bukan N, Ein. In. Ein, hampir. Oke. 2, ya. 3. 3, ya. 4. Ada suara apa tuh ya? Lanjut Bang Wi. Ya. 5. 5, ya. 5. Ya. Zes. Ya. Ya, zes ya. 7. 7 ya. 7. Ak. Bukan akt, acht. CH dibaca acht ya. 9. 9. Ne-nya bacanya 2 aja. 9 9. ya. 10. Ya. 11. 11 ya. 12. 12 ya. 13. 14. 14 ya. 15. 16. Ya. 17. 17 ya. 18. 18 ya. 19. 19 ya. 20. 20. 20. Yang mana Budo? Ya di bawah 9. Dia lari ke pinggir sih. 20. 20. Ya, oke. Kita sampai 20 aja dulu ya. Nanti kita hafalkan bareng-bareng karena ini nggak gampang. Nanti saya akan tanya, saya sebutkan bahasa Belandanya, saya sebutkan angkanya, coba nanti ditulis disebutkannya. Siapa lagi yang mau coba? Saya lihat Mandeneti nggak jadi masuk keluar ya, apa gimana? Mandeneti? Ada? Tahu nggak ada. Siapa lagi yang mau coba? Ya, Mendetati. Oke. Sorry. Coba bisa. Oh, nggak apa-apa. Bisa bisa baca, menghitung dari 0 sampai 20? Ya, coba ya Mendetati. Ya. Yo, silakan. 0. Bukan 0 karena itu dibaca bukan 0. 0. 0. 0. Ya. 0. Ya. 0. Ya. In. Ya. 3. 2. 2. Ya. 2. Ya. 3. 3. Jadi IE itu dibaca I panjang. 3. 3. Ya. 4. Ya. 5. 5.
Five. dibacanya eight. Five ya. Five. Ya. Zes. Ya. Seven. Zeven. Oke. Eight. Acht. Ya. Ya. Negen. Negen. Sama dengan zeven, E-nya dibaca 2. Zeven, negen. Nanti suatu saat saya terangkan kenapa 2 dibaca huruf hidupnya, kenapa 1 gitu ya. Itu ada rumus tertentu, tapi ini kita itu. Jadi zeven, negen. Jadi bukan negen and seven, tapi negen of zeven. Oke, lanjut. Ya. 20. 20. Ya. 20. Sorry, ke sana dulu. Tin, ke sebelah kanan dulu yang 10-nya. Tin. The 10. Ya. 11. Ya. 12. Ya. 13. Ya. 14. Ya. 15. Ya. 16. Ya. 17. 17 ya. 18. Ya. 19. 19. Terus 20 tadi ya. Oke. 19. 20. Oke, siapa lagi yang mau coba? Bapak Rianto lagi ini ya, lagi apa namanya on the way mungkin ya, mungkin tidak ini ya, tidak bisa apa namanya, nggak apa-apa. Kita ini aja, kita dengarkan ini ya bahasa Belandanya ya. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. 1, 2, Bareng. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hore. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang ke bawah, kita lihat dulu. Oke, ini sudah. Nah, sekarang akan saya sedikit ini main-main aja ya. Saya bacakan sesuatu kan ini udah dari tadi udah terlalu ini. Nanti saya coba untuk mengajak ibu-ibu atau bapak-bapak untuk membuat kalimat yang pendek saja dengan misalnya 2 komponen atau 3 komponen ya. Yang rumusnya seperti ini, pokok kalimat dan kata kerja. Bagi yang masih belum hafal banget, kata kerja itu untuk setiap orang berubah karena mempunyai haknya masing-masing. Nanti saya ulang lagi dan kita nanti buatkan kalimat yang pendek. Misalnya seperti ini, kata kerjanya tulis aja dulu, nanti saya sebutkan kata kerjanya lopen. Saya sebut 3 aja. Lopen, tulis ya, artinya berjalan. Drinken, artinya minum. Slapen, artinya tidur. Jadi 3 kata kerja, saya juga jangan lupa, saya tulis dulu di grup. Tadi saya bilang lopen, drinken, and slapen. Oke, lihat. Ini akan saya baca, ini sesuatu yang lucu ya. Mijn portemonnee is net een ui. Als ik hem open, moet ik huilen. Ini adalah semacam ya main-main ya. Portemonnee itu adalah dompet.
Main. Sekalian kita belajar. Ik adalah kata yang kita pakai untuk kata ganti orang. Seperti untuk pokok kalimat ik ben Tati. Saya adalah Tati. Tapi kalau saya bilang mijn man, bukan suami saya, jadi bukan Ikman, nggak bisa. Jadi mijn man is Anton. Jadi di kata bahasa Indonesia, mijn itu adalah bahasa Belandanya, mijn kepunyaan untuk saya. Jadi ik ben Tati, mijn man, suami saya Anton. Jadi ik ben Tati, suami saya bukan Ikman. Saya pernah murid saya bilang itu Ikman, enggak, bukan mijn man, seperti mijn huis, mijn auto, mijn, jadi kepunyaan milik, mesti mijn geld, uang saya. Ya, jadi mijn itu adalah dipakai untuk menyatakan kepunyaanku. Tapi bukan aku di sini, aku sebagai pokok kalimat, tetapi sebagai kepunyaanku. Oke. Dompetku, terjemahannya ya. Mijn portemonnee. Portemonnee itu dompet, berasal dari kata Prancis. Saya bilang, mijn portemonnee is net een ui. Seperti ui itu apa? Nanti kita ucapkan ini. Ui itu susah loh. Ui itu adalah bawang. Als ik hem open, moet ik huilen. Terjemahannya di atas dompetku layaknya seperti bawang merah. Kalau saya membukanya, akan menangis. Karena apa ya? Karena mungkin ya itu makanya lucu-lucu ya. Oke, jadi itu adalah mijn. Itu adalah kata kebetulan. Mijn papa, bapakku, is de leukste, paling lucu, is de liefste, paling liefste itu paling bagus, paling baik. Is the stoerste, stoer itu apa ya, paling apa ya bahasa Indonesia stoer itu pokoknya gagah lah. Is mijn grote held, adalah hero, pahlawanku. Jadi bapakku ada yang paling baik, yang paling ramah, yang paling lucu, yang paling stoer itu ya gagah. Is mijn grote held, adalah seorang pahlawan, adalah pahlawanku. Ini disebutkan contoh-contohnya ya. Nanti kita suatu saat kita ini hanya sekedar nanti kalau ada waktu belajar diri sendiri di grup. Kalau tidak nanti kalau kita dengar percakapan akan jelas sendiri ya dengan bantuan perkataan ini. Nah, sekarang seperti tadi janji saya sebutkan 3 kata kerja adalah lopen, drinken, dan slapen. Lopen, berjalan. Dan saya sudah ulang berkali-kali dan saya tidak akan bosan mengulangi untuk mencari stam. Bang Aspi masih ada? Apa bisa mengetahui, bisa menceritakan apa stam itu? Oh, Bang Aspi lagi. Ada yang sudah bisa merumuskan bagaimana stam, bagaimana mencarinya? Boleh dibuka mic-nya? Oke. Atau saya? Oke, silahkan. Ini Mandeben tapi nggak bisa lihat ya, tapi tadi dengar-dengar. Ya. Tadi seperti slopen itu ya. Kalau untuk tunggal, orangnya slop, en-nya itu, en-nya itu dipotong. Betul. Jadi slop, Ya. x-slop. Tapi kalau saya bilang tunggu, bukan slope, lopen, bukan, tidak ada s-nya, lopen. Tapi betul, begitu teorinya. Lopen, berjalan. Ya. Lopen, kalau slopen itu merusak, slopen itu merusak. Oke, ya, betul. Jadi ik loop, betul. Dan sedang untuk jij loop ditambah t jadi jij loopt. Ya. Hij juga ditambah T jadi loopt. Jadi yang tunggal di bagian pertama tunggal itu saya, orang pertama tunggal mendapatkan stam, ik loop. Orang kedua tunggal yaitu jij, dia mendapatkan stam ditambah T jadi loopt. Dan orang ketiga tunggal, apa dia perempuan atau laki, ditambah T juga loopt. Sedangkan yang jamaknya di bawah, kami, Yuli,
mereka, saya ya, semuanya kembali ke infinitif. Jadi infinitif itu adalah kata kerja yang masih ada en-nya. Betul, Mandeben, itu bagus, sudah bisa ditangkap. Jadi iglobes itu sudah kalimat sempurna ya, walaupun hanya 2 komponen, karena kata kerjanya sudah bisa berdiri sendiri. Karena orang tahu kalau lopen itu dia memakai kaki berjalan, jadi tidak berdansa. Jadi itu sudah paham. Tetapi jika ingin menambahkan sesuatu, misalnya saya di jalan berjalan di jalan, ik loop op straat. Straat itu jalan. Jadi tinggal ditambahkan sebutannya. Misalnya nanti satu lagi Mandeben bisa dengan drinken ik. Oke. Ya. Ik drink. Ik Betul. drink. Drink, dikanya dibunyikan. Ik drink, ya. Ik drink. Ya, jij. Saya tuh belum hafal orang-orangnya. Ye itu Jij orang kedua ya. drinkt. Ye Ya, orang drink. pakai T. Oke, yang ketiga juga Oke. sama ya. Drink. Belum hafal Sekarang itu. yang jamaknya nggak apa-apa, yang perlu dihafalkan itu yang 3 aja di atas, yang di bawah itu sendirinya kembali ke infinitif. Oke, Yang jadi lihat. ik. Oke, ik drink. Jij drinkt. Ik drink. Pakai Ye drink. ya. Ik drink zonder T. Ik drink. Jij drinkt. Hij atau saya drinkt. Yang di bawahnya drinken. Nah, itu artinya saya minum. Dia minum, mereka minum. Dan minum, kita tahu bahwa itu dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Maafkan saya mau minum. Tetapi kalau kita ingin menjelaskan apa yang kita minum, tinggal ditambah ik drink koffie. Ik drink melk. Jadi kita kuasai dulu yang 2 itu, kemudian nanti sebutannya kita bisa tambah sendiri. Ik drink koffie met melk, atau kalau kita ik drink koffie zwart, saya meminum kopi tanpa apa-apa. Jadi itu tambahannya yang embel-embelnya di belakang itu bisa kita permanis apa yang kita. Misal ik drink limonade. Limonade di sini sebutnya apa ya, sirup. Ik drink juice, ik drink apa aja. Tapi yang penting itu strukturnya adalah pokok kalimat kata kerja yang sesuai. Oke, satu lagi tidur. Tidur itu slapen. Slapen. Jadi ik Slap. Slap. ik slaap. Ik betul, ik slaap. Jij? Ye slap. Slaapt. With Pakai T. T. Ya, T. hij slaap pakai T. En kalau Hij wij slaapt. yang jamaknya wij Slapen. slapen. Ye Kan mudah ya. slapen. Betul. Kalau kita mengerti sistem ketentuannya itu mudah. Walaupun nanti kesananya agak sulit, tapi ini yang harus kita ketahui dulu. Oke. Misalnya Mandeben nyebutnya ik slaap in hotel. Misalnya ya. Saya tidur di hotel karena, atau ik slaap op bank, di sofa. Apa aja ditambahkan di belakangnya sebutannya itu mudah. Yang penting kita patuhi dulu peraturannya, siapa yang mengerjakannya, apa kata kerjanya. Prinsipnya sangat mudah kalau kita sudah menguasai yang sedikit itu, tetapi itu krusial sekali. Tidak boleh kita mengatakan ik slapen. Karena ketentuannya haknya tidak ada. Haknya adalah tidak pakai N. Ik slaap, ik drink. Oke? Paham ya? Ada yang ditanyakan sejauh ini? Bagus, Mandeben. Bisa menangkap sudah, alhamdulillah. Mana Tati nanya ya. Ya, boleh. Kalau kayak bahasa Inggris kan you, single ye tadi ya. Nah, kalau kamu semua itu ada juga ya. Yuli. Jadi Di bawah ya. Yuli. Kamu semua minum gitu. Ya, Yuli. Drinken. Ya, drinken. Nggak usah dipakai Yuli semuanya kita di sini ya. Karena ya, karena Yuli itu sudah jamak. Karena Yai itu orang kedua tunggal, sedangkan dia single. Sedangkan yang orang kedua pluralnya ya Yuli. Jadi nggak usah pakai sekalian, jadi cukup. Karena yang membedakan single dan plural itu adalah Yai and Yuli. Ya, bagus pertanyaan. Kenapa, Mandeben? Jadi itu. Jadi kita kalau kita misalnya mereka kan mereka drinken. Kita ada juga harus hati-hati kata
penulisan ze atau se yang jamak dengan yang tunggal sama. Karena itu di sini begitu. Tapi kita bisa membedakan siapa sebenarnya pelakunya dengan melihat kata kerjanya. Kalau say atau se dia slapt pakai T berarti dia tunggal pelakunya. Walaupun tulisannya sama, say sama se yang jamak, tetapi slapen itu orang kita udah mengetahui bahwa yang satu tunggal, yang satu jamak. Ya, oke. Saya tambahkan lagi kata kerja misalnya yang apa ya? Ini kata kerja yang bisa berdiri sendiri ya. Saya belum berbicara dengan kata kerja bantu karena itu agak sedikit lain strukturnya. Sekarang kita mengatakan saya belajar. Belajar itu bahasanya Belandanya ada yang tahu? Leren. Leren. Lear, Ya, oh learn, lear. ya, hampir sama. L-A-R-A-N, leren, ya. Jadi, Learn. oke. Jadi apa stamnya? Lear. Ya, goed zo. Ik leer. Ik leer. Ik leer bahasa Belanda. Tambahkan aja. Ik leer dansen. Kalau misal beraja ya. Jadi, ik leer koken. Saya belajar memasak. Di sini koken bukan kata kerja, tetapi itu apa namanya sebutan di situ ya. Oke. Koken adalah memasak. Kita semua orang Padang bisa masak ya. Jadi bagaimana ik? Lear koken. Ik leer koken. Ik leer koken, ya, pintar. Ik leer koken. Tapi kalau ik leer saja boleh juga. Ik leer bahasa Belanda. Ik leer apa di belakangnya? Ik leer koken, ik wil dansen, ik leer apa ya, sailor. Pokoknya gitu. Ditambah aja. Yang penting depan. Paham ya Mande Ben ya? Mande Arini sudah paham? Ik leer. En jij leert. Saya leert. Iya, wij leren. Oke. Dua lagi ya, dua lagi nanti lanjut kita. Oke, dengan kata kerja apa ya? Ada kata kerja bahasa Indonesianya apa? Coba tolong saya. Sebutkan dua kata kerja yang saya belum sebutkan dalam bahasa Indonesia saja. Ya. Oh ya, saya tahu nih, bertanya. Saya bertanya. Question. Vragen. Tulisannya V-R-A-G-E-N. Vragen. Satu A-nya. Satu A-nya satu. Tetapi ya. dipanjangkan. Kok Iya, dipanjangkan? itu ada teori. Nanti saya terangkan Mandebe sebentar ya. Oke. Oke, vragen. Vragen ya, tapi dibacanya betul. Mandebe ini apa namanya? Jeli sekali ininya apa? Penangkapannya. Kenapa ditulisnya satu dibacanya dua? Bagus, nanti saya baca. Saya setelah ini terangkan. Vragen, stamnya apa? Kalau dikurangi en, dibuang en-nya jadi ik. Ik vraag. Yeay, murid saya udah pada pinter. Ik vraag. Jij vraagt. Jij vraagt. Zij vraagt. Wij vragen. Yeay, murid-murid saya pada pinter semua ya. Udah pada nangkep. Oke, Mbak Asfi, jangan kalah sama ibu-ibu. Ayo. Ini lagi nggak lihat ini. Ini kalau lihat bukan main ya. Kalau lihat lebih kencang lagi. Nggak apa-apa, pokoknya. Oke, ik vraag. Ik vraag itu saya bertanya. Ik vraag. Saya bertanya. Ik vraag. Kalau wij vragen. Nah, sekarang tadi saya ingin memenuhi permintaan Mandeben ya, walaupun saya belum bisa pakai apa di si whiteboard. Oke, di dalam imajinasi aja. Kenapa vragen dibaca 2A sementara ditulisnya 1A? Nah, di dalam bahasa Indonesia kita kenal satu kata yaitu tidak terdiri bisa paling minimal 2 suku kata. Masih ingat pelajaran SMP bahasa suku kata? Masih ingat Mandeben? Ya. Misalnya gini bahasa Indonesianya, makan itu adalah satu kata dipenggal menjadi 2 suku kata, makan. Itu suku kata. Bagian terkecil dari kata adalah suku kata. Itu pelajaran kita di SMP. Oke. Nah, bahasa Belanda juga gitu. Kalau kita tulis tadi vragen dipenggal menjadi suku kata jadi G-E-N, vragen. Nah, kita pasangkan teori untuk dipenggal en-nya. Jadi di suku kata kedua tinggal ada huruf
He. Nah, oke. Saya mau undur sekali lagi. Di dalam tata bahasa Belanda, teorinya, apabila suku kata ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya yang di situ satu pendek. Hen, ya, dia kan bunyinya hen, satu ditutup huruf mati. Jadi dia tinggal he-nya jadi. Sedangkan apabila suku kata tidak ditutup oleh huruf mati, dia bunyinya dua. Makanya brah. Seperti lopen, low, straight, p-e-n. Makanya dibacanya di akhirannya p-e-n dikurangi en tinggal p. Jadi loop, ik loop, jij vraagt. Paham ya? Mengapa? Saya juga dulu gitu waktu pertama kali datang di sini, saya bingung sama Anton. Anton, ini kok salah cetak kali ya? Ada satu o, satu nanti sana dua. Kenapa? Dia nggak bisa menerangkan. Dia bilang ya begitu rumusnya. Saya tuh kurang puas, saya cari, akhirnya saya dapat ada guru yang menerangkan secara itu. Jadi begitu. Jadi suku kata dipenggal menjadi dua. Yang satu kalau ditutup oleh huruf mati dia bunyinya pendek. Tetapi kalau yang terbuka namanya open letter frame itu baca low, jadi panjang fra, le. Tadi juga leren begitu, leren bukan leren ya. Leren. Slapen jadi ik slap. Drink. Kalau drinken beda. Drinken kita tutup ya drink dengan e. Drinken. Drinken. Jadi bunyinya satu tetap hurufnya i-nya drink. Drink. Drinken. Ya? Oke, question. Ya, boleh. Ini sepertinya itu waktu saya kecil-kecil dulu tuh ABCDE itu memang pas seperti ejaan Belanda ini. Kemudian ya, seperti yang Mandetanti bilang tadi makan gitu ya. Apakah kita mengikut Belanda atau Belanda mengikut kita? Karena sepertinya bahasa kita itu banyak yang mengikut Belanda. Hampir Kemudian sama ada. ABC kita, abjad kita itu dirubah nanti belakangan ini kan menjadi ABC. So berarti kita itu banyak dipengaruhi Belanda dan memang kita belajar dari Belanda itu kali ya. Mungkin ya, karena ada beberapa ya, kalau saya dulu belajar bahasa Indonesia juga di Indonesia, ada kata-kata yang misalnya ya, yang wortel misalnya itu dari bahasa Belanda ya, kita pakai wortel ya. Kalau misalnya pen, pena ya, itu juga ada bahasa Inggris ya, bahasa Arab saya kurang paham, tetapi memang banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Sepertinya misalnya gini ya, dulu di Belanda dibilangnya kakus kita ya, bilang kakus ya. Kakus kan itu ya, WC ya. Atau ya. Nah, kalau bahasa Belandanya dulu, kak, huis. Kak itu, maaf ya, Kak, huis itu rumah. Jadi namanya rumah gitu. Tapi karena orang Indonesia tidak bilang kak, huis, dibilang kakus. Kakus. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi misalnya ember. Sebetulnya emmer. Dipakai aja dalam mulut Indonesia ember, pada emmer. Servet, serbet. Banyak sekali kata-kata yang dari bahasa Belanda yang diindonesiakan. Apa? Yo. Perkedel. Itu ya perkedel ya. Itu perkedel itu lucu. Itu frikadel ya, frikadel bisa, tapi bentuknya lain ya, rasanya lain, tapi memang frikadel itu adalah ditulisnya perkedel di Indonesia, tapi di sini sama frikandel ya, frikandel itu makanan yang terkenal di sini, frikandel. Oke. Banyak lagi. Bestek apa? Bestek apa? Nah, bestek itu lain. Bestek itu sendok garpu sama ini, bestek itu namanya, bestek. Sendok garpu sama pisau itu bestek. Tapi kalau beefsteak yang dari beef, dari daging itu yang dibilang orang Indonesia beefsteak, itu adalah beefsteak. Tapi karena orang Indonesia tidak bilang itu, bilangnya beefsteak. Itu sebetulnya dari bahasa Belanda, beefsteak. Karena orang Indonesia susah mengucapkan beefsteak, tapi beefsteak aja. Banyak sekali.
Kalau Inggrisnya kan beef steak, beef steak, ya beef steak. Ya. Tapi kalau Indonesia memang kadang-kadang saya juga sekarang di Indonesia banyak sekali orang yang mengatakan membaca bahasa Inggris dengan seperti misalnya yang saya janggal tuh kadang-kadang gemes Facebook, itu dia apa kan? Jadi di Indonesia kan semuanya memang mungkin itu aturan di sana sebetulnya harusnya Facebook, dia nggak dibaca Facebook gitu ya. Jadi dirubah itunya ya sudah di Indonesia kan. Tapi karena saya merasa agak janggal gitu karena saya belajar bahasa Inggris ya dulu jadi ngerti juga sedikit ya. Oke, that is tersadar. Sejauh ini sudah bisa dipahami ya untuk membuat kalimat dan kenapa dibaca panjang, dibaca pendek. Nah, ini menarik sekali karena saya tempo hari pernah mengatakan di dalam bahasa Belanda itu harus betul sekali membacanya. Seperti saya pernah mengatakan 1A dengan 2A akan berbeda. Kelas misalnya, kelas itu KLAS sama dengan di Indonesia, sekolah kelas. Tapi kalau kita baca kelas 2A itu nama laki-laki, kelas. Beda. Sinterklas ya itu beda lagi ya, itu sinterklas. Oke. Nah, kalau misalnya dalam ini juga misalnya mur ya, mur itu tulisannya MUR, mur itu dinding. Tapi kalau ditulis MOER, mur itu ya baut gitu, itu mur dibacanya. Tapi bagi orang Indonesia kadang-kadang yang baru-baru belajar bahasa Belanda susah. Yang mana nih? Dia atau U atau U. Mur itu mulutnya moncong. Mur. Tapi kalau mur, mur. Nah, itu tidak apa-apa. Itu tidak terlalu. Tetapi yang bahaya apa? Kalau kita baca tulisan H, ini udah pernah saya lain kali HUUR itu hur, sewa, hur. Dibacanya ditulisnya 2 hur. Tetapi HOER, hur itu cewek nakal, cewek bayaran. Jadi kalau kita salah-salah ngomong dalam bahasa Belanda bisa berubah arti. Jadi makanya kita harus Oke, ini kita lalui saja karena ini agak terlalu nanti saya berikan penerangan tentang kalau posesif kepunyaan. Oke. Ini ada satu lagi yang ya boleh. Yang stem tadi, stem ya, itu hanya berlaku untuk stem dibacanya stem. Kalau stem cell itu lain ya. Oke ya stem. Stem ya. Itu hanya berlaku untuk verb apa sih yang bahasa Belandanya? Kata kerja ya. Ya, atau misalnya kalau adjektif gimana? Misalnya saya bahagia. Gitu. Kayak apa? Saya bahagia. Ik ben blij. Nah itu harus ada kata kerja bantu. Zijn, kata kerja bantu. Seperti dalam bahasa Inggrisnya to be, I'm happy. Sama prinsipnya, I'm happy. Jadi tidak happy itu adalah adjektif ya. Sedangkan I am itu dari to be, I am. Bahasa Belanda begitu. Ik ben blij. Jij bent blij. Itu ada uraian. Tapi stamnya nggak berlaku ya? Stamnya masih berlaku. Itu ada kekecualian. Ada kekecualian seperti misalnya to be ya karena dia pertanyaan bagus pada hari ini. Dia kata kerjanya adalah fullnya, infinitifnya ada zijn. Zijn. Berbeda dengan sein empunya. Zijn itu adalah to be, nanti saya kirimkan di grup. Seperti ik ben, jij bent, hij is, zij is, wij zijn, jullie zijn, ze zijn. Jadi itu beda karena dia punya rumus sendiri. Dia tidak berlaku seperti dalam stem itu, ya. Seperti juga misalnya gini, haben, to have. Bahasa Inggrisnya to have, ya. Dia nggak sama juga. Ik heb, jij hebt pakai T, hij heeft, zij heeft. Ya, itu ada kekecualian yang lain. Tetapi in general verb itu rumusnya stem ditambah T, stem tambah T gitu. Itu in general.
Good point, good point, good point. Very, 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 very good. Oke, ya itu. Oke, ini nih kita lihat ini contoh kalimat lagi. Mein, tadi saya sudah katakan mein itu adalah kepunyaan saya, ya, bukan ich Prinz. Mein Prinz, ya. Zit itu dari kata apa? Kata zitten. Dia diambil dari stamnya di zit. Makanya ik itu, ya, mein Prinz zit niet op een paard, maar op een schildpad. Daarom duurt het zo lang voordat hij bij mij is. Coba kita baca deh ini karena ini agak sulit. Tutup tapi itunya ya mic-nya. Nanti satu-satu boleh ini ya. Boleh tutup dulu semua mic-nya. Oke. Ikuti saya. Nanti saya minta ibu-ibu, bapak-bapak baca ya. Oke, 1 2 3. Mijn prins zit niet op een paard, maar op een schildpad. Daarom duurt het zo lang voordat hij bij mij is. Oké, ulangi lagi. 1 2 3. Mijn prins zit niet op een paard, maar op een schildpad. Daarom duurt het zo lang voordat hij bij mij is. Nah, sekarang siapa yang berani baca? Buka mic-nya, alsjeblieft. Saya lihat. Oke. Mijn prins zit niet op een paard, maar op een schildpad. Daarom. Ja. Duurt. Ja. Zo lang voordat hij bij mij is. Voordat hij bij mij is. Voordat hij bij mij is. Barang, udah Arfi. 1 2 3. Mijn prins zit niet op een paard. Paard. Op een paard. Paard itu kuda. Maar op een schildpad. Ja. Daarom duurt het zo lang voordat hij bij mij is. Oke. Artinya di bawah, pangeranku tidak duduk di atas punggung kuda, tetapi di atas punggung kura-kura. Oleh sebab itu, memakai waktu lama untuk sampai padaku. Ya, itu artinya. Sekarang kita lihat ini yang ada di papan tulis itu, Mein Prinz, itu ya. Kata kerjanya mana? Ada yang tahu kata kerjanya? Mein itu kepunyaan friend ya. Ya. Jadi kata kerjanya yang mana? Zit. Ya, betul. Karena Mein Prinz di sini adalah pokok kalimatnya. Jadi zit. Zit itu kata kerja penuhnya apa? Zitten. Ya, zitten. Nah, di sini ada ya, nggak apa-apa, kan ini main-main. Zitten di sini kita lihat ditulisnya 1 T. Nah, rumus yang baru adalah apabila ada dalam bahasa Belanda stamnya berakhiran dengan 2 huruf yang sama, maka yang satu dihilangkan. Zitten tulisannya Z-I-T-T-E-N. Jadi kita mencari stam, dibuang en-nya tinggal zit dengan 2 T, tapi T-nya yang satu dibuang karena tidak ada ketentuan di dalam bahasa Belanda yang mempunyai huruf stam yang mempunyai huruf yang bunyi dan sama. Jadi zit, pinter. Oke. Paard, maar op een schildpad. Schildpad itu kura-kura. Daarom duurt het zo lang voordat hij bij mij is. Oke, ini terka-terka juga nggak apa-apa, tapi betul kan ini pokok kalimatnya adalah Mijn Prinz, punya saya ya. Oke. Jadi itu terkaan yang baik. Kita sekarang menuju ke Leer Nederlands. Ini adalah kata kerja apa ya? Empunyanya. Hij heeft een mooie fiets. Tadi Ibu Mande Aan menanyakan tentang kata kerja bantu. Ini salah satunya. Udah kita lewatkan. Masih ada waktu
Siapa yang bisa menerjemahkan ini ke dalam bahasa Belanda? Tadi kita udah sebutkan siapa, di mana. Ada yang berani nggak? Siapa nama Anda? Apa bahasa Indonesianya? Ya itu, sekarang dibikin ke bahasa Belanda. Siapa nama Anda? Oh, Van de Ven nggak bisa lihat kali. Oh, so gitu. Nggak bisa. Oh, oke. Van de Ven lewat aja. Yang lain ya, Dan? Siapa tadi? Siapa itu? Siapa tadi itu apa? Siapa ya? Who? Nih di atas. Ini dia. We. Apa? Siapa itu? We. How do you spell? Gimana spellingnya? Siapa? Spellnya V. W-I-E. Oh, we. Oke. Siapa nama Anda? Tapi di sini kalau nama Anda bertanya siapa, jadi apa nama Anda? Bagaimana nama Anda? Ditanyanya bukan siapa. What's your name? Ya, what's your name? Bahasa Belandanya? We. Ya. Kalau kepunyaan your itu apa ya? Kepunyaan you. Siapa nama? We. Itu agak sulit. Siapa nama Anda? Bahasa gampangnya begini. Who, hate, yay, hate itu dipanggil. Siapa nama? What is your name? Bisa juga. What is your name? What is your name? Ya. What is your name? Tinggal di mana? Oh, what is your name? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya? What is your name? What is your name? Itu bahasa Belanda ya? Oh. What is your? Pakai what is your name? What is your name ya? What is your name? What is your name? Bisa tanya seperti itu. Atau who hate ye. Nomor 2, di mana Anda tinggal? Tadi kita tanya di mana? Terlalu cepat ya. Ini kita latihan aja nanti. Karena ini udah waktu hampir habis. Saya ingin melihatkan sesuatu. Saya lanjut. Ini cerita Oma and Farel. Farel is my klein zoon. Iya, Farel. Oke. Nanti kita dengarkan aja ini ya. Bisa nggak ya? Itu Manitati ya? Iya. Omanya Manitati deh. Iya. Oh, iya. Hallo Farel, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn om je weer te zien. Vandaag is vrijdag. Ja, vrijdag. Waarom ben je bij oma? Meestal ga je op donderdag. Ja. Donderdag, altijd donderdag. Ja, nu ben jij op vrijdag. Op vrijdag hier. Waarom? Omdat ik gisteren thuis bleef. Ja, vandaag is jouw laatste schooldag van voor de kerstvakantie. Ja. Tot wanneer is jouw kerstvakantie? 8 januari volgens mij. Oké, leuk. En volgend jaar ga je naar de middelbare school. En wanneer is je laatste schooldag bij je basisschool? Iets in juli of zo. Oké. Nou, dan is het spannend toch? Ja. Denk je dat je leuk vindt om naar de middelbare school te gaan? Ja, ook wel leuk veranderingen zo. Ja, is goed. Hoe oud ben je dan dan? 11. Nee. 11. Je bent er nu 11? Ja. Dus je bent een jonge leerling dan? Ja. Oké, dat is goed. Doe je goed op school nu? Ja, zeker wel. Oké. Hoe gaat het met je CITO-toets? Heel goed. Heel goed? Goeie cijfer. Nou, ik ben heel erg trots. Alweer ben ik trots. Oké. Wij zijn van plan om iedere keer als je hier bent, om kleine praatjes met Farel te maken voor mijn cursus in YouTube. Vinden jullie dat leuk? Ik wil graag dat jullie daarop reageert. Oké. Dag. Groetjes uit Voorburg. Fijne dag. Fijne jaarwisseling. Gelukkig nieuwjaar. En selamat tahun baru. Zeg het, selamat. Selamat tahun baru. Dag. Tuh. Oh, sorry. That is percakapan saya dengan cucu saya. Ada yang bisa sedikit menerka atau terlalu cepat? Kira-kira apa?
apa yang dipercakapkan tadi? Masih Artinya terlalu cuma sulit ya? Artinya Nah. cuma selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Oke. Nah, ini Mbak Gir ya. Nah, ini adalah saya tulis teksnya. Nanti kalau bisa didengarkan kembali ya. Saya baca ya, Oma. Fijn om je weer te zien. Het is nu vrijdag. Waarom ben je bij oma? Meestal ga je op donderdag bij oma. Nu ben jij op vrijdag hier. Waarom? Kita pakai tadi waarom ya. Tanya mengapa. Terus cucu saya jawab, omdat ik gisteren thuis blijf. Karena saya kemarin di rumah. Maksudnya dia tidak ke sekolah. Biasanya saya jemput dia hari Kamis. Vandaag is jou, saya tanya. Farel bilang, laatste schooldag. Hari terakhir sebelum liburan kerstvakantie. Tot wanneer? Wanneer kapan? Sampai kapan kamu liburan? Sampai 8 Januari. Leuk itu senang. Volgend jaar ga je naar de middelbare school. Kamu akan masuk SMP. Wanneer is je laatste schooldag? Kapan hari terakhir kamu di sekolah di SD? Dia jawab Juli. Oke. Itu ada percakapan ya, nanti bisa diulang-ulang. Nah, saya tanya di sini, hoe oud ben je dan? Ini gimana bilangnya nih? 11 ini. 11. Oke ya. Saya agak ragu, dia masih 11 tahun. Saya bilang, kalau begitu kamu vroegleerling adalah untuk masuk sekolah SMP biasanya umur 12, tapi dia jawab 11. Tapi dia karena umurnya masih muda, jadi termasuk murid yang muda di sekolah itu. Ya sih kan. Hoe gaat het met je CITO-toets? Bagaimana dengan toets itu tes ya? CITO itu penentuan untuk ke arah mana dia bisa. Heel goed. Goeie cijfer, bagus. Katanya saya mendapatkan angka yang bagus. Oma, ik ben trots op je. Saya bangga. Ya, itu. Nah, ini wij zijn van plan om. Ini yang saya tanyakan kepada Anda semua. Wij zijn van plan om ieder keer als je hier bent, kami, Farel dengan saya berencana untuk membuat sesuatu percakapan dengan Farel untuk kursus saya di YouTube. Saya tanya, apakah Anda menyukainya? Saya ingin mengetahui reaksi Anda. Jadi itu harapan saya untuk apakah suka atau bagaimana, ada advies. Oke, dag, groetjes uit Voorburg. Fijne dag. Fijne jaarwisseling. Jaar itu tahun, wisseling itu kalau dulu di kita juga di Indonesia ada wissel ya. Wissel itu sebetulnya wisselgeld ya, tukar uang, wisseling. Tapi maksudnya enggak pergantian tahun. Wisseling. Mengubah dari yang lama ke yang baru, wissel. Selamat tahun baru. Nah, itu sekedar percakapan. Saya ada sedikit latihan bersama ya sebelum kita tutup. Atau ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kita akan buat kalimat berbarengan. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oh, saya cuma nanyakan ada vuur. Vuur itu apa artinya mendekati? Vuur itu api, vuurwerk itu mercon ya, vuur. Okay. Tapi vuur itu bisa banyak arti, ada vuur in the liefde, jadi ada api cinta ya, pokoknya bisa berarti banyak. Tapi vuur itu api ya. Oke. Vuur. Oke, thank you. Ya, kita lihat di sini ada kata kerja yang dikurung. Nah, kita sembari latihan ya sebelum kita tutup untuk mempraktekkan kata kerja yang stamnya bagaimana, siapa yang mendapat stam, siapa yang enggak ya. Ik itu saya, werken itu bekerja. Coba udah Asbi, coba nomor 1 dikerjakan. Ik, kata kerjanya apa? Ik werk bij een bedrijf. Tapi prinsipnya bisa ya, ik werk, betul. Ik werk bij een bedrijf. Saya bekerja pada suatu perusahaan. Paham? Satu lagi boleh?
Het bedrijf, het bedrijf, het respect. Heet. 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 Ya, het bedrijf itu heet. Kebetulan di sini stamnya berakhiran dengan huruf T, jadi tidak usah ditambah lagi. Oke. Sekarang Mande Arini nomor 3 dan nomor 4. Mic-nya belum dibuka Mande Arini. Oke. Het bedrijf Zin in Rotterdam. Het itu dia Het ya. bedrijf. Ya. Itu Ya. adalah sorry. Het bedrijf. Ya. Het bedrijf Zin in Zijn. Rotterdam. Oke. Zijn itu kata kerja penuh. Ini belum kita terangkan. Yang lalu itu be-nya itu. Jadi untuk yang het bedrijf itu tunggal. Jadi yang untuk tunggal het bedrijf is in Rotterdam. Ini to be. Ini belum kita terangkan ya. Ini bentuk adjektif ya. Bukan adjektif. Ini adalah apa namanya? Kata Rotterdam keterangan tempat. Jadi ini het bedrijf is di tempat itu. Jadi ini yang belum kita terangkan. Jadi kata kerja to be-nya ya. Jadi tapi untuk het bedrijf sama dengan it. Het bedrijf itu dalam misalnya it is. Het is. Jadi bahasa Belandanya het itu sama dengan it dalam bahasa Inggris. Jadi it is. Het is ya, itu belum saya terangkan. Oke. Nomor 3 itu sebenarnya nomor 4. Ya? Apa? Ya, 3 lagi. Jadi apa kata kerjanya? Ik lees. Ya, ik lees een brief. Een brief. Betul. Ya, oke. Oke, sekarang Mande Ben nomor 4 dengan nomor 5. I can't see that. Saya oke. melihat. Sorry, oke. Oh ya, kita ini aja ya. Kata kerjanya spellen. Jadi jij spelt ya. Mandarin nggak bisa lihat ya. Ya ini terjadi seperti yang tadi. Dia stamnya berakhiran dengan 2 huruf yang sama. Yang satunya dihilangkan karena jij mendapat T jadi jij spelt. Paham ya? Karena oke. The secretaresses itu lebih dari 1. The secretaries jadi lebih, jadi zijn in vergadering. Maaf Mandeben ini belum dilihat. Oke, sekarang udah Asbi? Atau Mandaneti dulu, Mandaneti. Nomor 6. Oh, mana Mandaneti? Mandaneti sudah keluar. Sudah keluar, oke. Nah, sekarang ini aja Parianto di jalan ya tadi ya katanya. Oh, oke. 6. JT itu JT. Ya tadi dia dalam mengendarai katanya. Oke. Sekarang ini aja Mbak udah Asbi dan kecuali kalau ya nomor 6. JT. JT. Hey zij niet. Zijn itu untuk yang jamak, jadi nggak bisa. Jadi hey ini belum dipelajari nggak apa-apa. Hey is niet, dia tidak ada. Maksudnya kalau dia di rumah, tidak di kantor, hey is niet sama dengan di atas. Hey is niet. Ya, dia tidak ada. Kalau yang nomor 7? Krijg. Jadi en-nya dibuang. Krijgt pakai T, jadi ditanya. Kalau kalimat biasa, u krijgt een fax, tapi kalau bertanya dibalik. Krijgt u een fax? Oke. Oke. Betul. Sekarang Mande Aan nomor 8. The director. Ya. Nah, ini kekecualian juga. Betul tapi ini dia berakhiran dengan huruf AN, tidak selayaknya kebanyakannya dengan huruf AN. Makanya yang dibuat adalah untuk ik adalah ga, untuk direktur adalah gaat. De directeur gaat naar Parijs, ya. Ini bentuk ya. Nomor 9-nya? The telephone work niet.
Ya, bagaimana tulisannya Werknya? W R K P. T. Werk. Ya. Werk. Oke. Karena dia ini telepon adalah tunggal, jadi Werk. Oke. Sebentar lagi ya, sedikit lagi ya, boleh? Nah, ini muten adalah kata kerja bantu. Ini belum kita bahas karena kita baru membahas kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Muten itu harus. Kita abaikan aja. Pemakaiannya nanti kita tuh. What sign telepon. Jadi kalau mau bertanya pada seorang, bagaimana nomor telepon kamu? Jadi what is telepon nomor? What is? Karena what menanyakan sesuatu. Ya. Ik. Nah, ini gampang kan? Ya. Ik heb blond haar. Gampang ya. Hey. Werkt niet. Want de trein rijdt niet. Nah, ini di sekretarese di atas jamak, di sini tunggal. Di sekretarese gimana tulisannya? Lezen itu untuk yang jamak. Tapi kalau untuk yang tunggal, ini ada juga kekecualian. Ini banyak kekecualian yang harus diingatkan. Di dalam bahasa Belanda, apabila stamnya berakhiran dengan huruf Z atau dengan huruf V van Victor, dia tidak bisa dipakai, harus meminjam huruf yang hampir bersamaan bunyinya. Jadi, lees diganti dengan Z diganti dengan S. Jadi, de secretaresse leest de brosur. Nanti kita ini ya. Gitu kan. Suatu saat diterangkan. Ini juga kata kerja, wij willen een korting, jadi saya mau korting, jadi wij wilt. Ya, tinggal tambah T kurangi EN. Ini kebanyakan di sini saya belum bahas, ini kata kerja bantu untuk minggu depan insya Allah ya. Nah, kita ini abaikan saja karena memang sudah waktu, mungkin juga di sana udah lelah. Nah, ini saya tuliskan ya. Pertanyaan ada tadi. Boleh. Kalau kata tanya, saya dengar dia kata tanya, apa yang didahulukan? Kalau bikin kalimat tanya. Ya, misalnya gini, kalau kalimat tanya kan ada kata tanyanya tadi, misalnya apa, siapa, kayak gitu. Tapi ada juga kata kerja yang bisa ditanya, misalnya saya lagi makan ya, ik eet nasi goreng. Terus ada yang tanya, eat yay nasi goreng. Jadi kata kerja bisa dijadikan bertanya dengan kata kerja itu, atau drink yay kopi. Ya didahulukan ya. Kalau dia tidak memakai kata tanya. Drink, schrijf jij een brief. Jadi kata kerja itu bisa dijadikan untuk bertanya. Ya, itu yang dimaksud Mbak Ben. Sepertinya. Tapi apa dimakan beda dengan makankah? Nah, kalau makankah, itu bisa didahulukan kata kerjanya. Tapi makan apa? What harus pakai tanda itu ya? What ya? What ate jij? Apa yang kamu makan? Ik eet, misalnya nasi. Eat jij nasi? Ya. Jadi what itu menanyakan karena belum tahu, belum atau sesuatu. What is that? Apa itu? Kalau what ate jij, apa yang kamu makan? Bisa pilih banyak. Tapi kalau kita tahu dia makannya ate jij bami, karena dia sedang makan bami. Ate jij bami? Nee, itu spaghetti. Misalnya sampai lain. Ya. Jadi bisa dipakai kata tanya, atau bisa kata kerja kedepankan menjadi kata tanya. Ya, dia halo, selamat datang Mandejus, Mbak Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, ini agak udah apa-apa. lama mau enggak ngikutin. Pengen tahu udah mau habis gitu habis nggak apa-apa. Nanti ada videonya ya, jangan. Jadi nanti minggu depan insya Allah kita mulai lagi, kita ulang sedikit, kita maju sedikit. Jadi bagi yang baru yang mau gabung juga jangan merasa takut, karena kita ada bagian ulangan supaya yang baru juga bisa ikut. Sementara yang udah agak lama bisa membuat sudah kalimat agar yang baru juga bisa mencontoh gitu seperti barusan ya. Nggak apa-apa. Terima kasih. What is that?
What is that? What is Iya, that? What is that? It lekker. is lekker. Oh, udah bisa Lekker. sedikit ya? Udah bisa Hah? sedikit. Udah bisa Iya, sedikit. tengok-tengok ini apa Video. record videonya Iya. gitu. Bagus. Tapi nggak apa-apa. belum serius dipelajarin. Nggak Ada aja apa-apa. halangan sok Oh, nggak busy, you apa-apa. know. Nah, tapi kan ini Iya, memang setiap orang akhir tahun ini punya kesibukan iya, yang ini ya, yang double ya, karena family gathering atau kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Setiap saat welcome. iya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saya sapa juga pendengar dan pemirsa video, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekiranya kurang, bisa disampaikan kepada Radio Gebu Minang apa yang ingin dibahas, apa yang ingin ditanyakan, atau juga bisa ditulis di chat di video ya. Bisa, saya selalu lihat, saya mudah-mudahan bisa baca. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya mengenai sesuatu tentang bahasa Belanda yang dipelajari yang belum mengerti, silakan ditanyakan di grup atau di YouTube-nya ya, karena YouTube juga terbuka untuk semua orang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit, alhamdulillah. Karena kursus ini kursus apa ya, tidak terlalu menekankan untuk belajar secara ini karena tujuannya menguasai basis bahasa Belanda sedikit saja. Dan saya buka dulu ini apa, ini sedikit untuk kita semua. Mudah-mudahan kita di tahun depan bisa bertemu lagi dan bisa belajar karena di tahun ini adalah yang akhir 3 les saya kita lalui. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa kembali dengan harapan agar semua kita sehat, dilindungi Allah, dan yang penting kita semua tetap bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Sebelum saya menutup, saya ingin dulu bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Mohon maaf sekali kepada Mande Jus karena memang ini sudah Ada ujian waktu. kah? Ujian saya tidak memikirkan sejauh itu karena ini tetapi jika dikehendaki ya mungkin kita bisa semacam penghargaan dari Mande Minang Mancanegara sudah mengikuti pelajaran ya gitu. Tapi ujian secara resmi saya tidak boleh memberikan karena saya bukan guru ya. Cuman bisa mendapatkan misalnya semacam ada dua pengaruhnya Mandetati. Ada apa? Ada dua efeknya pengaruhnya kalau ada ujian. Ya, Pertama boleh. itu bagus supaya kalau tidak ada ujian kita kurang belajar. Kalau ada gitu. ujian kita pasti belajar. Oke. Kedua, ya. kita malas belajar jadinya malas masuk kelas. Oh gitu ya. Oke, bisa kita bisa kita nanti cantumkan sebagai kurikulum ya untuk siapa yang mau ini yang serius ya. Karena itu suatu ide yang bagus. Dan ide-ide yang lain saya juga menunggu apa yang ingin yang ingin dibahas. Kita sementara ini hanya pure basis dulu ya paling. Tapi saya sudah cukup senang bahwa tadi sudah beberapa Mande dan Uda Asbi yang membuat kalimat secara sederhana dan betul. Yang penting strukturnya kita kuasai dulu. Kemudian kita bisa perpanjang kalimatnya ya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf lahir batin. Dan terima kasih kepada Radio Gebu Minang yang sudah memfasilitasi
Sekali lagi, memfasilitasi. Oke, aduh belum. Oke. Makasih banyak, Mandi. Terima kasih banyak. Iya, Pak Ya, Arianto. Terima kasih. Mudah-mudahan. belajar dari dulu. Yo. Kalau bisa Yo. slide itu bisa dibagi enggak, Mandi? Jadi sambil menonton YouTube, dibagi. kita lihat bahannya kan. Siap. Misalnya X, Y, kemudian kan bisa dari bahan tuh. Yo, halo. Siap. Ya, makasih, Baiklah, Mandi. Yo, sama-sama. Kenalan, Arianto, kenalan dulu. Kenalan. Iya, ini Bapak ini dari Riyadh ya, dari silakan Pak, kenalkan dulu sedikit. Ya, assalamualaikum, Mandi juga bersama. Ambo Irianto, Karajo di KBRI Riyadh. Kemudian Asa Bukit Tinggi di Canduang. Oke. Sukunya apa? Suku Salayan, Moceniago. Oke. Alhamdulillah. Kok orangnya nggak nampak, Pak? Sedang mau jalan saya tadi lagi di auto. Ya. Lagi sedang jalan dari Taif ke Riyadh, makanya menyimak sih tadi. Insya Allah lain kali bisa bahasa. Ibu Jo ikut toh, Ibu Jo ada ikut di grup toh, Ibu. Lain. Iya. Oke, salam aja sama Ibu. Yo, beko kita. Siapa nama ibunya Bapak Arianto? Siapa nama ibunya? Bu Tisna Dewi. Dulu lagi belajar bahasa Belanda saya SKS di waktu kuliah dulu. Jadi ulang-ulang ini tekan namanya. Oke, Masya Allah. Kalau ada bertanya boleh baraja kita bersama di situ. Yo. Siap. Yo, makasih Mending. Yuni udah bersama. Yo, sama-sama. Terima kasih ya. Oke, kita Mande Tati. Sama-sama. Mande Ben. Sama-sama Bu Jus. Mande Neti, terima kasih sudah menjadi. Next time, lain kali nggak boleh telat ya Bunda Jus. Insya Allah, ya Mande Ben. Kalau telat didenda. Pakai alarm biar nggak lupa. Ya. Seterap. Oke ya. Dankjewel voor jullie aandacht. Dankjewel. Tot over een week. We zien het weer in het nieuwjaar. Alhamdulillah, deze cursus is goed afgelopen. Selamat malam, goedenavond, welterusten en tot ziens. Alright. Good night. Bye. Bye. Saya mau cepet-cepet